Dan pada saat sidang pertama membacakan dakwaan, saya yang membacakan dakwaan. Ibu Ghazati turun baca dakwaan. Saya kira tadi cuma turun ke PPS saja. Ternyata baca dakwaan juga turun luar Karena biasa. ini suatu atensi luar biasa ketika dalam tanda kutip si yang harus dihadirkan ke persidangan seolah tidak tersentuh oleh hukum. Kami menyampaikan pada masyarakat bahwa hukum itu masih tetap ada. Dan tetap kami dengan hati nurani kami mencoba melakukan upaya menuntut dengan sebaik mungkin, meskipun untuk putusan di luar kewenangan kami, tetapi menurut kami bisa dibuktikan dia bersalah sudah luar biasa. halo Sobat Nadiaksa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar dengan Anda semua? Baik tentunya kan? Baik tidak? Oke, terima kasih. Hari ini hari yang sangat spesial. Kami 3 perempuan ada di depan Anda semua akan bercerita tentang peran seorang perempuan yang menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang patut diacungi jempol dan luar biasa semangatnya. Bersama siapa kali ini saya? Saya bersama Mega loh. Ya, Ga? Bersama Mega, kami akan berbincang-bincang sedikit dalam obrolan singkat dengan Ibu Dr. Mia Amiati, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sangat spesial Mega, karena di Rakernas ini beliau adalah salah satu kejaksaan tinggi yang mendapat apresiasi luar biasa. Betul sekali, Ibu, benar kan Ibu? Kebetulan kami dapat perintah untuk melaksanakan pemaparan terhadap kaitannya capaian kinerja dan inovasi-inovasi dari Jawa Timur. Inovasi ya, ya. So, kamu pengen tahu nggak nih soal inovasi nih? Banyak Bu, sebenarnya banyak sekali yang saya ingin tahu terkait kegiatan-kegiatan khususnya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang dikepalai oleh Ibu Mia. Sebelumnya sebenarnya Bu, saya agak nervous deg-degan kan, dan saya berbangga diri karena saya bisa duduk bersama dengan 2 sosok perempuan, khususnya Ibu Mia Amiati yang merupakan panutan saya dari awal. Saya juga loh, bukan cuma kamu. Panutan karena tapi ada spesial Bu ini, Mega, Marta, dan Ibu Mia. Monggo Ibu. Ya, Bu. Saya sering melihat baik di sosial media, khususnya di Instagram, di TikTok, di media-media online itu berita-berita kemarin ada foto Kajati Jawa Timur gitu dan turun langsung itu loh Bu yang saya bangga itu. Turun langsung mengikuti pemantauan PPS ya Bu ya, proyek strategis. Nah, itu gimana itu Bu? Ibu langsung turun langsung itu kayak wah gitu loh, seorang Kajati gitu ya, monggo Ibu. Kalau PPS ini kan ada di setiap kejaksaan tinggi, baik kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi. Tapi kalau kami di daerah kan PPS sesuai dengan dari keputusan gubernur. Tetapi karena kemarin proyek PPS di Bromo itu merupakan program dari pusat, di mana ada beberapa balai yang terpadu Bu, membangun sebuah kawasan wisata, di antaranya jembatan kaca, kemudian juga ada sarana prasarana sumber daya air bagi penduduk sekitar dari Balai Sungai Brantas, kemudian BPT Jalan Jawa Timur Bali melaksanakan kegiatan penambahan jalannya, dan ada sarana pemukiman dari prasarana PUPR itu juga melaksanakan kegiatan penunjang. Jadi kawasan tersebut sangat luar biasa nanti, di mana semua siapapun datang ke sana bisa melaksanakan kegiatan di situ, menikmati jembatan kaca, dan ada akses-akses yang luar biasa bagus dibangun, bisa melihat Bromo sedemikian rupa sehingga menambah PAD daerah tentu untuk outcome-nya nanti ke depan. Jadi tugas kami melaksanakan kegiatan PPS yang pertama adalah melaksanakan amanah pimpinan, karena jaksa berada di samping mereka melaksanakan kegiatan dalam proyek tersebut, tentu harus berupaya meminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan. Karena kami punya di Intel ini ada early warning detection, bagaimana apakah ada ancaman, hambatan, tantangan, atau gangguan dalam pelaksanaannya, maka kami akan berupaya mencari analisis yang terbaik untuk bisa menghasilkan solusi tersebut, sehingga pelaksanaan proyeknya dilaksanakan dengan aman, dan artinya penggunaan anggaran dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat guna, tepat mutu, dan tepat sasaran. Jadi itu peranan jaksa luar biasa Bu. Mereka akan sangat berterima kasih sekali ketika betul-betul dihadapkan pada masalah, semua bisa kita selesaikan, ada win-win solution yang tidak berakibat hukum gitu. Gitu ya Bu. Jadi tugas jaksa ini bukan hanya sebagai
penuntut umum Ya, di pengadilan, bukan hanya sebagai penyidik, tetapi ternyata perannya sangat aktif ya Ibu di dalam memberi kemanfaatan terkait dengan pendampingan pembangunan di masyarakat, terutama itu ya. Ketika Bu, ya. berhadapan minder dengan banget. masyarakat. Saya minder banget mendengar penjelasannya. Ini salah satu bentuk contoh bahwa perempuan tidak bisa lagi disepelekan ya dari Iya. segi hal apapun ya Ibu ya. Berhadapan dengan masyarakat Iya. misalnya ketika mereka punya proyek, ada beberapa masyarakat yang masih bersikeras tidak mau menjadi bagian dari pembangunan, mereka nggak mau lahannya untuk dipakai, sehingga Iya. kita perlu turun melakukan kegiatan pendekatan bahwa betapa besar peranan mereka jika mereka mau, dan itu juga ada istilahnya ganti untung buat mereka yang Itu ya, Bu, digunakan, ya. tidak ada Bukan ganti rugi ya, Bu, ganti ganti rugi, Bu, ya. ganti Ganti untung untung. sesuai dengan apa yang tertuang dalam ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 2 disebutkan bahwa itu semua kita harus ganti untung bagi masyarakat. Dan mungkin kalau perempuan jadi negosiator yang lebih fleksibel, Ya. mungkin lebih fleksibel dan Siap. Ibu Kajati membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi negosiator yang lebih fleksibel terkait dengan proyek-proyek strategis Jika ada nasional. hambatan, ya. Oke Ibu, nah sekarang kalau selain dengan proyek strategis nasional, beberapa waktu yang lalu nih izin, kami melihat Ibu juga ikut urun rembuk di satu kegiatan kesenian di Jawa Timur, Oh, ya. namanya ludruk. Saya tahu itu, Bu. Iya. ya dong. Nah, ludruk. Nah, di ludruk itu Ibu langsung memerankan sebagai kepala Kejaksaan Tinggi yang memberi arahan. Tuh kira-kira manfaatnya apa Ibu? Kok mesti masuk ludruk ya? Gitu. Tentu saya juga luar biasa kagum dengan program dari Penkum ya, sampai bisa menyentuh masyarakat secara langsung. Hanya kami merasa tertantang. Oh, Wak. jadi ada hubungan dengan Penkum Iya, Ibu. dong. Oke, kita tepuk tangan dong dengan Penkum ya. Terima kasih Bu. Kita bukan hanya sekedar membaca atau menyusun surat dakwaan atau membuat rentu, tetapi bagaimana bisa menyentuh pada masyarakat, pesannya secara langsung bisa tersampaikan. Apalagi dengan ada suatu upaya bagaimana menyampaikan dengan nilai-nilai seni budaya. Tentu awalnya memang mungkin ada kekakuan di antara mereka karena kita dianggapnya sebagai sosok pejabat, kok gimana Jaksa nih bicaranya? serem nih gitu ya Bu ya. Wah, malah bukan Jasanya cantik loh. takut-takut ketika kami turun dari panggung kami dibobol kata Pak Kirun itu kan. Tidak, bahwa kita sama-sama melebur jadi satu sehingga betul-betul misi yang tersampaikan itu dengan baik sampai pada masyarakat gitu. Bu, ngomong-ngomong, tadi Ibu kan sudah ikut ludruk. Kami di sini juga punya kafe Puspenkum loh. Iya, Bu. betul Ibu sekali. mau merasakan kopi kami enggak nih? Oh, Ada boleh. nggak nih baristanya nih? Di mana nih? Ada. Ada kopi apa Ibu berkenan menyobai kopi kami? Kopi unggulan kami adalah kopi bijaksana Ibu. Oh, boleh. Izin sambil kita ngobrol-ngobrol, boleh dong sediakan 3 cup kopi bijaksana. Ya, mungkin itu izin. Boleh ya Mas Barista. Kami punya barista sendiri loh Bu. Ya, kopi ini diberi nama bijaksana. Jaksanya di tengah Bu. Ya, oke. Nah Ibu, selain program itu mungkin ada beberapa hal yang ingin Mega tanyakan ya, karena Mega ini nih masih muda, jaksa yang luar biasa, mungkin juga bercita-cita jadi Kajati loh Bu. Pasti Ibu Bu izin. Kalau melihat sosok-sosok luar biasa seperti ini Bu, pasti saya bercita-cita ya Bu, berangan-angan. Nah, yang pasti mungkin saya ingin menanyakan terkait bagaimana sih Bu, Ibu dari awal hingga namanya kita perempuan terkadang kan ada kendala ya Bu, apalagi misalkan ketika sudah berkeluarga atau apa, itu kan kendalanya memilih antara karir dan juga keluarga seperti itu. Nah, itu mungkin bisa jadi kita sharing ke teman-teman bagaimana kita mengendalikan dua hal yang beberapa orang menganggap itu dua hal yang tidak bisa kita laksanakan secara bersamaan gitu Bu. Itu senada dengan tulisan saya pada saat Hari Ibu. Di mana kami diwawancara beberapa teman-teman media, kemudian jadi headline di beberapa surat kabar karena bagaimana kami selaku sosok perempuan yang diberi amanah oleh pimpinan untuk jadi untuk jabatan, tetapi punya kewajiban mengurus rumah. Jadi karena kami terpisahkan kota dengan anak-anak dan keluarga, jadi yang paling efektif adalah menggunakan sarana telepon. Setiap pagi saya pasti akan membangunkan anak-anak. Jam 5 itu sudah pasti harus bangun melalui telepon dan mereka melaksanakan rutinitas sholat seperti biasa. Kemudian sebelum berangkat ke sekolah saya akan mengecek tasnya udah betul atau enggak, karena kan setiap pagi tiap malam tuh ibu gurunya wali kelasnya men-share pada kami apa yang harus dibawa, termasuk kegiatan-kegiatan apa yang dikerjakan pada ini. Kadang-kadang harus bawa baju olahraga atau apa, jadi saya zoom diliatin itu di video call isi tasnya itu. Kalau sudah oke, nggak usah lah gitu. Jadi sekarang udah bukan lagi alasan ya Bu untuk perempuan membatasi dalam berkarir seperti itu ya Bu ya. Jadi sisi perempuannya tetap
harus diutamakan mengimbangi sisi untuk melakukan gerakan-gerakan yang mungkin tidak kalah dengan laki-laki Justru ya Ibu ya. sisi perempuannya harus lebih ditonjolkan sehingga tadi kan kita tidak terbatas, malah justru menjadi sosok yang lebih fleksibel dalam beberapa hal tertentu kan ya Bu, seperti yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Mia seperti itu. Sebenarnya kami juga pada saat duduk di Jawa Timur itu kan semua merasa agak dalam tanda kutip merasa ragu mungkin atau merasa heran, termasuk lingkungan kami stakeholder yang ada ataupun Forkopimda Karena perempuan Ibu ya, karena perempuan Ibu underestimate, agak underestimate. Saya Kajati ke-34, tetapi dari nomor 1 sampai 33 adalah laki-laki. Nah, perempuan pertama yang jadi kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ibu ya. Oke banget, luar biasa ya. Luar biasa tantangannya dan bagaimana kami harus bisa mencoba dengan mengendalikan 38 kepala kejaksaan negeri yang kami punya anak 38, yang satu beda sifatnya, satu begini selalu kami berupaya. Salah satu cara yang paling efektif adalah saya selalu membiasakan minimal 1 kali seminggu untuk Zoom meeting dengan semuanya. Jadi apapun kita bahas sehingga kita upayakan bagaimana untuk bisa mendeteksi secara awal ketika ada masalah. Namun namanya manusia, ketika kita ingatkan setiap hari, setiap saat di WA group ataupun di Zoom meeting, kemarin ada musibah itu kami harus ikhlas bahwa memang itu di luar kemampuan kami, sehingga kasus yang menimpa Jawa Timur itu kami upaya untuk bisa bangkit kembali, terutama kami dekati anak-anak di sana yang jadi objek kegiatan dalam hal ini, di mana ketika ada musibah tersebut ada, maka kami berusaha mendekati mereka, merangkul mereka bahwa meyakinkan hari esok masih tetap ada dan harus lebih baik dari yang pernah terjadi kemarin seperti itu. Hari esok lebih baik, ada kopi bijaksana datang. Ibu izin Ibu, monggo Ibu, inilah kopi kami, produk dari Puspenkum. Thank you. Itu Mega juga loh ya namanya. Ya, thank you Mbak Mega. Nah Ibu, terkait dengan perempuan dan anak, izin. Tentang perempuan dan anak akhir-akhir ini memang menjadi pembahasan yang luar biasa. Kemudian terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur sendiri, kira-kira apa ya Bu kiat atau inovasi yang dikerjakan oleh Ibu izin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menanggulangi terkait dengan mengurangi atau meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak? Ketika saya dilantik oleh Pak Jaksa Agung di area pelantikan itu disebutkan Boy, Kajati Jatim punya tanggung jawab menyelesaikan perkara Batu dan Jombang. Oh waktu itu ya Bu ya, Batu dan Jombang itu sudah 2 tahun lebih tidak bisa terlaksana dengan baik penanganan perkaranya. Belum ada pelimpahan dari tahap 2-nya, sehingga meskipun sudah P21 tetapi belum ada tahap 2, sehingga begitu kami datang ke sana, kami running brosur bagaimana caranya bisa menyelesaikan, kami koordinasi dengan Pak Kapolda dan jajaran setempat, akhirnya alhamdulillah bisa dilaksanakan tahap 2 dan waktu itu sudah jadi terpidana, sekarang ya terdakwanya sudah kami bisa eksekusi dan kami bawa dalam saat malam itu jam 11 malam kami langsung serahkan ke pengadilan. Jadi betul-betul kita punya waktu yang sangat mepet. Tahap 2 itu tidak menginap lagi di kejaksaan, namun segera ditahan dengan dilimpahkan ke pengadilan. Alhamdulillah pengadilan juga merespon dengan baik. Dan pada saat sidang pertama membacakan dakwaan, saya yang membacakan dakwaan. Ibu Kajati turun baca dakwaan. Saya kira tadi cuma turun ke PPS saja. Ternyata baca dakwaan juga turun, luar Karena biasa. ini suatu atensi luar biasa ketika dalam tanda kutip si yang harus dihadirkan ke persidangan seolah tidak tersentuh oleh hukum. Kami menyampaikan pada masyarakat bahwa hukum itu masih tetap ada dan tetap kami dengan hati nurani kami mencoba melakukan upaya menuntut dengan sebaik mungkin meskipun untuk putusan di luar kewenangan kami, tetapi menurut kami bisa dibuktikan dia bersalah sudah luar biasa. Apalagi khususnya terkait perempuan dan anak ini tadi kan sudah ada aturan-aturan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ya Bu mengenai TPKS ya Bu. Makanya mungkin dapat memberikan perlindungan yang lebih lah terhadap perempuan-perempuan di luar sana agar tidak lagi khawatir. Jangan dibilang hukum tidak tajam lagi atau hukum tidak melindungi lagi, sekarang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekarang udah ganti Mega jadi apa? Hukum tajam ke atas, humanis ke bawah. Itu tagline-nya kita ya. Oke. Nah, ada lagi Mega kira-kira Ibu sebelum ini untuk kegiatan yang kaitan dengan masalah anak dan perempuan yang jadi korban. Kami selalu bekerja sama dengan LPSK dan juga Menteri PPA. Menteri PPA sampai memberikan penghargaan pada kami karena penanganan perkara ternyata dapat penghargaan juga, jadi karena kami concern dengan apa yang harus kita buktikan, karena kita melihat dengan mata kepala sendiri mereka yang jadi korban itu sangat luar biasa, tidak pernah tersentuh oleh
haknya sebagai yang mencari keadilan. Bu sampai mendapat penghargaan dari LPSK. Sedangkan LPSK Menteri itu sendiri Menteri PPRA, Menteri Pemberdayaan Anak. dan Oh, Menteri Perempuan. Pemberdayaan Anak. Ya, baik. Tapi melalui LPSK kami bekerja sama untuk menangani perkara tersebut. Oke. Ya. Jadi gitu. Ya Ibu, pesan dan kesan sebelum Ibu menikmati kopi kami loh, untuk anak-anak muda, untuk jaksa-jaksa, untuk semua generasi muda yang punya cita-cita jadi jaksa dan tentunya pasti menjadi kepala kejaksaan tinggi dan lebih tinggi lagi. Kira-kira apa nih Bu ya? Yang pesan utama buat adalah kami kepada semua generasi muda, jangan pernah berhenti belajar. Karena setiap hari hidup itu selalu memberi pelajaran. Itu yang jadi utama bagi kami. Saya selalu sampaikan pada semua teman-teman di lingkungan kami di Jawa Timur, jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan selalu memberikan pelajaran. Apapun misalnya contoh yang terkecil dari soal kopi aja, meskipun falsafah kopi meskipun pahit tetap dapat dinikmati. Kan? Yeah. Jadi luar biasa falsafahnya seperti ini. Kemudian untuk perempuan-perempuan hebat yang ada di depan saya ini, seorang perempuan hebat adalah perempuan yang bisa menghapus air matanya dan kemudian bangkit untuk bisa kembali melaksanakan apa yang jadi cita-citanya. Perempuan hebat adalah perempuan yang bisa menghapus air matanya, kemudian bangkit kembali melakukan yang lebih baik daripada terus menangis di bawah bantal, tidur terus dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ibu, sebelum ditutup, Oke. saya juga mau bercerita. Berceritanya tentang apa? Jadi kalau kita tadi mendengarkan Bu Mia menjelaskan itu suaranya adem banget Iya gitu ya. banget. Iya kan? Adem banget gitu ya kan. Nah, Ibu udah denger belum di YouTube tuh banyak banget loh lagu-lagu yang disenangkan oleh Bu Mia. Banget. Iya, Saya makanya- termasuk yang sering Makanya untuk teman-teman, untuk insan Adiaksa di seluruh Nusantara, jangan lupa juga dengerin ademnya suaranya Bu Mia, bukan cuma di podcast Wow, ini, tapi di keren. YouTube juga ada ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesediaan Ibu hadiri podcast kami ini. Kami juga mempersilakan Ibu menikmati kopi Siap, kami, ya, Ibu. ya. Sudah selesai nih. Iya, Tuntas monggo ya. Ibu. Ya, Nah, ya, terima kasih. insan Adiaksa yang sangat kami hormati, satu pesan yang luar biasa terutama buat semua perempuan, hapus air mata agar Anda mampu menghadapi masa depan. Sekian dari kami, Marta Mega dan tentunya ibunda kita, Ibu Mia Amiati, Dr. Mia Amiati. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.